Oke, kita lanjutkan. Jadi perlu juga dipahami setelah Tuhan memilih dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, kita di dalam keselamatan yang pasti, menjaganya, memeliharanya sampai akhir dari hidup kita. Ya, dan Allah tidak pernah salah memilih. Dan Allah tidak pernah gagal menjaga memelihara yang dipilihnya, kan? Atau Allah ya membatalkan pilihannya. Nah, gitu ya. Ya, bisa nggak Ibu Dina bilang kepada anaknya, engkau memang anakku. Benar engkau anakku. Lahir dari kandunganku, saya besarkan. Tapi hari ini aku tidak mengakui engkau sebagai anakku lagi. Nah, kan? Nah, karena kemarahan emosinya itulah manusia. Tapi bagaimanapun tetap itu adalah anak, Hmm. ya, bukan ibunya yang gagal, ya kan? Sebagai penjaga yang mengandung, melahirkan, membesarkan, tapi kemungkinan adalah anak itu sendiri yang gagal. Tapi tetap orang tuanya mengasihinya. Artinya apa? Ini gambaran. Ya, gambaran bahwa Allah tidak pernah gagal di dalam menjaga melihara kita. Jika keselamatan itu bergantung kepada manusia, maka saya katakan tidak seorang pun, ya, seorang pun yang pasti selamat, ya. Karena umumnya manusia itu masih cenderung jatuh di dalam dosa, berpotensi berbuat dosa. Mengapa? Karena manusia itu lemah, karena manusia itu terbatas, karena manusia itu masih bergumul melawan dosa, ya kan? Nah itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tetap memelihara kita, ya. Oleh apa? Oleh karena janjinya yang kepada kita meraih keselamatan itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, karena pemberiannya, ya. Jadi sekali lagi Allah memelihara orang yang diselamatkannya. Nanti kita lihat beberapa ayat Alkitab itu, ya. Ya, ya. Oke, baik kita lanjutkan, ya. Oke. Sekali lagi keselamatan itu adalah karya Allah. Karya Oke. Allah dari mana? Dari awal sampai akhir. Kalau Tuhan yang memulai dengan pekerjaan yang baik, maka Tuhan juga akan meneruskan sampai kepada akhirnya nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu adalah karya Allah, bukan karya manusia. Pertama Allah yang memilih, ya. Ketika dipilih Memang bukan karena ya kita dari suku mana gitu ya maka dipilih, atau karena kita dipilih karena Tuhan tahu bahwa kita akan baik-baik saja, kita dipilih bahwa kita pasti hidup kudus, ya kan? Kita dipilih karena nanti pasti kita berbuat baik. Nah itu bukan pilihan namanya, itu berarti bersyarat itu, ya itu bersyarat. Tadi saya katakan bahwa Tuhan memilih bukan bersyarat, ya. Jadi tanpa syarat dalam segala kondisi keadaan apapun, dalam keadaan berdosa sekalipun, kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kalau sudah dipilih berarti dia memanggil. Kalau dia sudah memanggil berarti dia yang menyelamatkan. Kalau dia sudah menyelamatkan berarti dia membenarkan kita. Kalau dia sudah membenarkan kita berarti dia juga yang menguduskan kita. Kalau Tuhan sudah menguduskan kita, dia juga yang memelihara orang percaya sampai akhir hidupnya. Jadi keselamatan dimulai dan dipelihara oleh apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan semua itu adalah karya Allah, bukan karya manusia. Pahami baik-baik hal ini. Ya. Oke, nah itu penting sekali untuk kita mengerti, ya. Nah, untuk mengerti. Lalu selanjutnya, Allah yang menyempurnakan keselamatan kita, bukan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal, rajin ke gereja, rajin melayani, bukan menyempurnakan keselamatan. Bukan. Ya, itu adalah sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan yang berikan keselamatan kepada kita. Jadi siapa yang menyempurnakan keselamatan itu adalah Allah sendiri. Filipi 1 ayat 6, coba baca, silakan. Ulang lagi, tadi udah dibaca ini.
Silakan. Filipi 1 ayat 6. Yuk. Hal ini akan yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhir di dalam Yesus Kristus. Artinya apa ini? Apa yang memulai Allah yang memulai, apa yang dimulai? Keselamatan. Ya. Jadi kalau Allah yang memulai berarti belum sempurna itu. Tapi ketika Allah memulai, maka akan lanjut kepada kesempurnaan. Jadi Allah itu menyempurnakan keselamatan kita, bukan kita. Ya, itu pegang itu kebenaran itu. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya, ketika hari ini Tuhan mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah, karena iman, bukan usaha, bukan pekerjaan, maka Tuhan memelihara kita sampai akhir hidup kita, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, jadi ketika menderita jangan katakan Tuhan meninggalkan kita, enggak. Ya, dan anugerah itu membawa kita dalam kekudusan. Jadi anugerah Allah bukan alasan untuk apa? Berbuat dosa. Yang lagi ya, kita kan udah peroleh anugerah, ya keselamatan, cuma-cuma pemberian Tuhan. Oh, nggak apa-apa hidup dalam dosa. Siapa yang mengatakan demikian? Dirimu sendiri dipakai setan, ya. Jadi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan mesti hidup kudus, begitu. Itu. Anugerah dan kekudusan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi jangan dibalik. Kekudusan, anugerah. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi anugerah dulu, anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jangan dibalik, ya. Orang yang memahami kasih karunia berarti hidupnya selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur itu berarti rendah hati. Aku selamat bukan karena aku orang Kristen. Aku selamat bukan karena aku sudah menyerahkan diri melayani Tuhan. Aku selamat bukan karena saya sudah berbuat baik, beramal dan menolong, banyak berikan persembahan. Bukan, ya. Jadi kita lakukan semua itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kemudian pasti rindu hidup kudus. Di dalam kehidupannya selalu ingin memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus telah mengubah kehidupan kita orang yang percaya. Jadi, kalau kita pahami di sini, kasih karunia Allah itu tidak hanya menyelamatkan. Ya, sekali lagi, kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengubah kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus untuk kemuliaannya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya kan? Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Ya seperti apa seperti Yesus itu? Ya memiliki karakter ketaatan, kerendahan hati seperti Yesus, terutama kasih Kristus. Ya, yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya, rasa syukur. Ada keselamatan aman di dalam Tuhan. Ya, jadi tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Ini suatu penghiburan bagi kita yang sudah menerima anugerah. Keselamatan itu tidak pernah akan diambil oleh orang siapapun, diambil setan apalagi. Memang setan lebih kuat daripada Tuhan. Kan? Mau diambil oleh siapa? Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengambil keselamatan yang dikaruniakan kepada Tuhan kepada kita. Artinya aman, aman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena anugerah Allah telah menghancurkan kesombongan manusia, kesombongan rohani manusia. Ya, semua manusia diselamatkan itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Orang percaya dapat yakin bahwa Allah menyelamatkannya, Allah memeliharanya, Allah membawa umatnya kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi, coba kita baca Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Silakan baca lagi. 10:28. Yohanes 10 ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ayat itu mengatakan hidup yang bagaimana yang diberikan kepada kita? Hidup yang kekal. Ini perkataan Yesus loh ini. Perkataan Yesus, perkataan langsung dari Yesus dicatat, ditulis oleh Yohanes. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya dikatakan apa di situ? Ketika keselamatan itu diberikan kepada kita, apakah keselamatan yang baru diberikan kepada kita itu oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan, bisa diambil orang lain, bisa direbut oleh orang lain? Tidak. Tidak, Tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. tanganku. Jelas ya. Artinya, kalau tangan itu biasanya kan memegang, tangan itu membimbing. Ya, nah itu. Itulah dikerjakan lakukan Tuhan. Kalau tangan manusia suka lalai, ya membimbing anaknya dalam perjalanan karena fokus dengan handphonenya. Setelah dilihat anaknya sudah nggak ada di kiri dan ke kanannya kan begitu, ya kan? Tadinya dipegang, ya dipegang anaknya, lama-lama dilepas karena apa? Asik handphone sambil jalan handphone begini. Nah, salah sadar lihat, anak saya di mana? Oh hilang. Ya. Nah, itulah manusia terbatas di dalam memegang memelihara. Tapi kalau Allah tidak pernah terbatas, ketika dipegang tangan kita, maka selamanya dipegang dan tidak bisa merebut kita dari tangan Bapa, tangan Tuhan yang kokoh, yang kuat itu. Ya, berarti apa? Keselamatan kita itu aman dan tidak akan pernah hilang. Ya, lalu kita lihat apa janji Yesus. Nah, janji Yesus. Dikatakan apa ada janjinya di situ tadi yang sudah dibaca di Roma 10:8. Janjinya apa? Aku memberikan apa? Hidup yang kekal. Wow. Apa itu hidup kekal? Hidup untuk selama-lamanya. Berarti hidup yang tidak pernah ada akhir, tidak pernah ada awal dan akhir. Ya. Nah, berarti bukan hidup yang sementara. Kalau hidup kekal itu berarti kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti abadi. Siapa yang bisa memberikan itu? Tidak ada manusia di dunia ini siapapun yang bisa memberikan kecuali Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini sangat jelas apa dikatakan oleh Yesus itu, ya, kepastian keselamatan berdasarkan apa? Janji Kristus. Janjinya itu mana? Aku memberikan itu kekal. Itu kan janji Tuhan. Hidup yang kekal. Ya. Nah, kalau Tuhan berjanji ya pasti digenapi ya dan amin. Tidak pernah ada suatu janji yang tidak digenapi oleh Tuhan. Jadi keselamatan orang percaya itu berada dalam pemeliharaan siapa? Hebat nih. Pemeliharaan Yesus dan pemeliharaan Bapa. Coba baca Bu ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka Ah, kepadaku ah. Terus, lebih besar daripada siapapun, dan hmm, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. iya. Jadi jelas. Karena tanganku kata Yesus. Mereka yang diberikan kepadaku, aku diselamatkan dari tanganku nggak bisa direbut. Nah, dan juga dari tangan Bapa yang memberikan kepadaku, kata Yesus, tidak akan dapat tidak satu pun yang merebut. Artinya dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Yesus dan dijaga juga oleh Bapa. Hebat nggak? Dahsyat tuh, luar biasa. Ya, tadi saya bilang kalau ayah dan ibu bisa terbatas menjaga anak-anaknya, bahkan anak itu bisa apa namanya di bahaya maut. Tapi ketika Tuhan menjaga melihara kita, tidak pernah ada akhirnya dibayang bawang maut ataupun menjadi maut. Tidak pernah itu. Tidak dan tidak akan pernah kita ditinggalkan. Yesus dikatakan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah gembala yang bertanggung jawab itu apa? Menjaga umatnya sampai berkesudahan. Ada perumpamaan dari banyak domba-domba, ada yang hilang satu. Ketika hilang satu, dari hitungan dihitung, oh ternyata hilang satu tersesat. Yesus cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu lalu digendong. Ya, nah coba kalau nggak dicari, ya mati dia, ya kan tewas deh itu domba itu. Ini gambaran apa? Tuhan mencari manusia tapi yang dicari itu tidak tahu diri, malah mengolok-olok Yesus. Ya kan? Nah itu merendahkan Yesus. Nah udah, ya ilustrasi ada seperti ini. Ketika eh, seorang
apa nama ratu dalam perjalanan menuju ke negara lain, itu ratu dari Inggris mengadakan perjalanan dengan kapal pesiar, kapal laut yang besar, ya, yang dimana menempuh harus berjam-jam, butuh istirahat dan yang lain. Nah, ratu ini yang sangat terkenal ini dia naik ke atas kapal di mana ada tempat bersantai, bersantai ria sambil kapal masih melaju. Lalu dia melihat seekor burung, ya, seekor burung ada di satu tempat bertengker. Waduh, dia lalu lihat ini sudah di tengah lautan. Kalau burung ini terbang, dia tidak akan pernah bisa menempuh begitu jauh. Akhirnya dia pasti mati jatuh di tengah lautan. Seorang ratu berpikir begitu, ya. Lalu dia ingin menyelamatkan burung yang bertengkar itu. Ya, dia hati-hati dan pelan-pelan dia mau tangkap, tujuannya ingin menyelamatkannya supaya nanti sampai di darat dia akan terbang kembali kan gitu di daratan, ya, sehingga dia bisa kembali ke apa namanya ke hutan kah di manakah. Apa yang terjadi ketika dia mendekatin burung ini malah terbang. Burung ini terbang jauh, Terbukti. jauh, tidak kelihatan. Sampai di tengah-tengah lautan, lalu dilihatlah burung itu sudah terapung-apung di tengah lautan. Dia sudah mati. Ya, inilah gambaran, ya, suatu ilustrasi di mana Tuhan datang ke dunia ini ingin menyelamatkannya dari kebinasan itu. Ya, aku mengasihimu, aku punya rencana indah dalam hidupmu, aku ingin menyelamatkanmu dari dosa, dari akibat dosamu yang kau tadinya akan dimurkai, kau akan binasa, tapi aku datang untuk menyelamatkanmu karena aku mengasihimu. Tapi tidak disambut dengan kasih, tidak kasih itu. Yang adalah diolok-olok, ya kan? Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu akhirnya apa? Matilah dia, binasalah dia. Ya kan begitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gambaran. Ratu itu adalah gambaran di mana Yesus ingin menyelamatkan manusia, tapi manusia tidak menerimanya. Seperti apa dikatakan dalam 2 Petrus 3:9. Silakan baca 2 Petrus 3:9. Ayo, apa kehendak Tuhan di 2 Petrus 3:9? Ayat-ayat seperti itu mesti ditulis, nanti diulang lagi dibaca ya. Apa kehendak Tuhan bagi manusia? Yuk, Terus terus. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa kehendak Tuhan di situ dikatakan apa? Apa kehendak Tuhan supaya Supaya jangan ada yang binasa, jangan ada yang binasa. Terus, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. ya supaya orang berbalik dan bertobat itu kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang binasa masuk neraka, itu bukan kehendak Tuhan. Ya lagi ya, orang masuk neraka bukan karena kehendak Tuhan, tapi itu kehendak dirinya sendiri. Jadi itu udah jangan jelas itu. Ya, oke. Karena sudah tahu keselamatan dalam Yesus, dia tolak sampai akhir hidupnya. Itulah disebut dengan menghujat Roh Kudus. Tahu kebenaran tentang Yesus, tapi ditolak sampai matinya. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi dasar keselamatan atau hidup kekal dari Kristus itu, hidup kekal itu adalah pemberian Kristus. Ya, kali bukan hasil dari perbuatan manusia. Dasar keselamatan itu berada pada kuasa Kristus, otoritas Kristus, anugerah Kristus. Kristus sendiri yang menjaga keselamatan yang dikaruniakan kepada orang percaya, bukan kita. Maka hati-hati yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu.
Seolah-olah kita mengerjakan keselamatan itu untuk menyempurnakan keselamatan kita. Bukan. Mengerjakan keselamatan itu artinya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus hidup taat, harus berbuat baik, harus hidup kudus, tidak bercacat celah. Itu. Ya, kita lakukan motivasinya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Gitu. Jadi itu. Jadi yang memberikan keselamatan hidup kekal itu siapa dan kapan? Nah, ini perlu dibaca. Ayo, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10 kita baca sampai 13. Yuk, tidak ada di layar ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Baca lagi. Barang siapa percaya kepada Allah, anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Ya, terus Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. ya, Dan terus ini dan inilah inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepadanya, namanya Allah, anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. paham nggak maksud dari ayat itu? Apa maksud dari ayat itu? Ya, maksud dari ayat itu, dari mana kita memperoleh kehidupan kekal? Siapa yang memberikan kehidupan kekal? Dan bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan kekal? Ya kan? Nah, apakah kita mengetahui bahwa kita dalam kehidupan sementara ini akan memiliki kehidupan kekal? Pertanyaan itu akan terjawab kalau memahami ayat Alkitab itu dengan baik. Ya, ini saya ulang sekali lagi ya, supaya kita paham. Ya, dari mana atau dari siapa kita memperoleh hidup itu? Apa yang dimaksudkan dengan hidup itu adalah kehidupan kekal? Bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan kekal itu? Apakah kita bisa mengetahui dalam kehidupan sementara itu bahwa kita memiliki kehidupan kekal? Dari ayat itu sudah terjawab, itu sangat jelas. Dari siapa kita memperoleh kehidupan kekal? Dari siapa? Dari Dari Yesus, siapa menurut ayat itu kita peroleh kehidupan kekal? dari Yesus, Dari Yesus. Anaknya itu kan? anaknya. Disebut anaknya. Hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Ya, berarti sumber kehidupan kekal yang memberikan itu adalah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal yang ada di dalam Yesus itu? Bagaimana caranya? Kita harus menjadi apa? Menjadi apa dikatakan di situ? Yuk, kan jelas itu. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang Hidup, siapa tidak memiliki anak, maka dia tidak memiliki hidup. hidup. Itu tadi dikatakan hidup yang bagaimana itu dimasukkan hidup kekal. Kalau barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup kekal. Artinya binasa. Berarti caranya bagaimana? Kita harus menjadi anaknya. Ya kan? Nah, kalau kita sudah menjadi anaknya, otomatis kehidupan kekal yang ada di dalam Yesus itu menjadi milik kita. Itu kan janjinya. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus. Kan? Paham ya? Nah, pertanyaan yang terakhir tadi, dapatkah kita mengetahui tentang kepastian keselamatan kita untuk sekarang ini? Padahal kita kan belum ke surga, belum sampai ke surga. Tapi kita dapatkah kita mengetahui bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal? Dapat atau tidak? Dapat atau Dapat, tidak? dapat. Dapat. Mana ayat Alkitab yang mengatakan gitu?
Mana ayat Alkitab? Masih di nas itu Bapak Ibu? Masih di nas itu mana? Dapat nggak tahu dapat bahwa kita bisa tahu nggak bahwa kita memiliki kehidupan kekal di sekarang ini? Masih di ayat itu. Ayat Semua berapa? yang dituliskan menemukan hidup yang Ayat kekal. berapa? 13, 13. Nah, baca. Ya, ibu kita pintar ini. Ya, baca Bu. Nah. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya Hmm, kamu yang percaya kepada kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. itu kan udah jelas ya. Jelas. Ya, yang percaya kepada nama anak Allah bukan saya yang mengatakan, bukan pendeta yang mengatakan, bukan gereja yang mengatakan. Tapi Yesus mengatakan, jika dikatakan itu, jika engkau percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus namanya, engkau memperoleh hidup kekal. Jadi tahu nggak? Tahu. Sekalipun masih hidup sementara. Maka ketika orang, kok tahu kamu masuk selamat, masuk surga, memang kamu udah pernah ke surga? Nggak usah harus ke surga. Sekarang ini kita tahu. Kapan itu? Ketika kita sudah percaya kepada nama anak Allah, percaya kepada Yesus. Alkitab katakan, tahu bahwa kau memiliki kehidupan kekal. Itu harus jelas, tegas. Ya, gitu. Jadi jangan ajarkan lagi keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa dicuri, dirampas. Oleh karena dosa, oleh karena iblis setan. Nggak bisa. Ya, kalau itu keselamatan dari manusia, iya. Tapi kalau keselamatan dari Tuhan, tidak satupun yang bisa merebut. Ya, artinya apa? Sekali selamat tetap selamat, betul. Tapi harus hidup kudus dalam suci. Ya, bertaat kepada Tuhan, berbuat baik, amal. Kita lakukan semua itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Harus tegas begitu. Maka bedanya begitu, ya. Oke, jadi itu. Oke. Nah, jadi keselamatan kekal itu hidup yang diberikan oleh Yesus bersifat kekal dan bukan sementara. Orang percaya tidak akan binasa, dipelihara Tuhan sampai akhir. Berarti aman di dalam Kristus. Itulah keselamatan daripada Tuhan dan tidak akan pernah dibatalkan. Loh, kalau ada orang mengajar keselamatan itu bisa batal, bisa hilang, sesat, ya. Artinya dia tidak paham Alkitab dengan baik dan benar, sekalipun dia katakan percaya kepada Yesus. Dan suatu saat berarti dia akan binasa. Gitu ya. Jadi keselamatan itu tidak bisa direbut. Dari Kan sudah tangan. jelas, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada kuasa yang dapat merebut orang percaya dari Allah. Dari mana? Dunia, iblis, dosa, penderitaan? Tidak. Keselamatan dijaga oleh apa? Kuasa Allah. Emang ada kuasa yang lebih besar, lebih dahsyat daripada kuasa Tuhan? Ada. Tidak ada. Kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Maka dipahamilah Yohanes 10 ayat 28 29. Itu dasar keselamatan itu tidak bisa hilang. Tidak Ya, sendiri. oke. Jadi sekali lagi pahami apa itu arti hidup kekal. Lalu dari mana kita memperoleh hidup kekal? Dan apakah kehidupan kekal itu akan hilang? Ayat itu sudah sangat jelas. Itu dasar yang paling kuat untuk mengatakan keselamatan itu tidak pernah hilang. Karena banyak juga istilah yang mengajarkan keselamatan bisa hilang. Nah, begitu ya. Nah, di Alkitab sangat jelas sekali. Kalau ada Alkitab mengatakan keselamatan itu bisa hilang, berarti dia salah mengerti tentang Alkitab. Oke. Kemudian keselamatan itu adalah membawa damai sejahtera. Ya, damai sejahtera dalam Kristus itu menjadi suatu penghiburan bagi orang percaya. Kenapa? Keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita penghiburan, memberikan kita keyakinan iman hari ini, esok bahkan selama-lamanya. Dan ingat, Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya. Sang Gembala yaitu Allah sendiri dalam Yesus Kristus yang melihara domba-dombanya sampai kepada kehidupan kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu, ya. Nah, ulang lagi keselamatan itu menghasilkan ketaatan. Berarti kan beda ya. Ketaatan menghasilkan keselamatan. Tidak, 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 tidak. Ya. Tapi keselamatan pasti menghasilkan ketaatan. Itu yang benar. Ya. Ini dengar dan mengikut Kristus. Janji keselamatan bukan alasan untuk hidup dalam perbuatan dosa. Oh, tidak. Domba Kristus itu adalah mereka yang mendengarkan suara Tuhan. Itu ayat Alkitab tadi mengatakan di 27.
Barang siapa mendengarkan suaraku, mereka pasti mendengarkan suaraku, mengikut aku katanya. Ya, coba Ya. baca 27 Ibu. Ya, domba-dombaku. Dom- Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku Hmm. mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, kalau orang sudah dipilih Tuhan, pasti mendengarkan suaranya. Ya, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan bukan hanya mendengarkan suaranya, tapi akan mengikutnya. Kapan diikutinya? Terus-menerus sampai akhir hidupnya. Dan dia akan taat. Ya, taat. Coba, apa bedanya kambing dengan domba pada saat digembalakan? Apa bedanya kambing dengan domba pada saat digembalakan? Ayo, pengak perhatikan itu. Ayo, ada yang bisa kasih Pak kasih ini Kalau penjelasan? domba itu penurut, Domba itu penurut, kambing keras kepala. keras kepala. Ya, ya domba itu kalau fisiknya kepalanya juga keras. Kambing juga kepalanya keras, tapi bukan kepala fisik maksudnya itu. Terus apa? Apa lagi? Ayo, yang lain. Apa bedanya pada saat menggembalakan domba dengan menggembalakan kambing? Pernah perhatikan enggak? Ada nggak di sana itu? Yo, tadi Ibu udah kena gambarannya penurut. Oke. Baik, kalau yang tadi kambing adalah keras kepala. Nah, apa lagi? Perhatikan, perhatikan ya. Kalau mengembalakan domba, siapa yang di depan? Kambingnya atau dombanya, gembalanya? Maksudnya dombanya atau gembalanya? Gembalanya. Ya, jadi gembalanya di depan diikuti oleh dombanya. Mengapa? Domba. Karena dia sudah mengenal siapa gembalanya. Kemana gembalanya pergi, dia ikut terus. Bagi yang tersesat, pasti dicari oleh gembalanya. Mengapa? Karena dia dengar gembalanya. Karena dia mengenal gembalanya, maka diikuti. Diikut. Nah, perhatikan itu. Ya, jarang gembala domba itu di belakang, tapi sering di depan. Itu ada maknanya, ada artinya. Maka dikatakan diumpamakan seperti domba-domba. Ya, nah domba itu udah bisa berbuat apa-apa kalau dia tersesat. Dia pasrah aja dengan keadaannya itu. Yang bisa menyelamatkan itu adalah gembalanya. Kalau kambing, gembalanya ada di mana? Kambing itu Di gembalanya ada di belakang. mana? Di belakang. Di belakang. Ya kan? Ya udah ada gembala di belakang aja susahnya minta ampun. Udah dipakai tali aja ditaruh di lehernya tali ditarik-tarik aja masih susah. Giliran hujan baru kabur dia kan? Itu ya, tarik terbirit-birit gitu kan. Nah, tidak nurut, keras kepala itu. Nah, gambaran manusia seperti itu. Di suatu saat Tuhan akan memisahkan mana domba, mana kambing, ya kan gitu ya. Nah itu gambaran itu maksudnya itu ya. Nah, domba itu adalah tulus, penurut, ya, mendengar mau dengar-dengar akan gembalanya, mengikuti gembalanya. Sementara kambing keras kepala, suka melawan, suka memberontak, ya. Nah itu, ya, dah jelas itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 20:27 itu udah jelas ya. Oke, jadi kepastian keselamatan menurut Yohanes 10:28 itu sudah sangat jelas ya. Orang percaya dapat yakin bahwa Kristus menyelamatkan, Kristus memelihara, Kristus menjaga sampai akhir, keselamatan hanya ada di tangan oleh Allah ya. Oke. Baik, kita akhiri sampai di sini. Akan kita lanjutkan lagi nanti hari Jumat yang akan datang pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir ya. Oke. Kalau ada pertanyaan masih ada beberapa menit, boleh ya, silakan. Jika ada.